Wahyu pasal 8 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Meterai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Ya, kita lihat di pembacaan Wahyu pasal yang ke-6, di situ sudah ada 6 meterai yang dibuka, sudah dibuka oleh anak domba. Nah, yang mana sebelumnya kita tahu bahwa saat diperlihatkan di tangan Allah Bapa, Elohim memegang ketujuh meterai di sana, dan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa untuk membuka gulungan kitab dan meterai yang ada di tangannya. Tetapi sesudahnya dikatakan bahwa singa dari suku Yehuda, tunas Daud, dia telah menang. Nah, itu anak domba, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab dan membuka ketujuh meterainya. Nah, sudah dibuka di Wahyu pasal 6, semua sudah dijelaskan di situ. Dan di Wahyu pasal ke-8 ini, meterai yang terakhir dibuka oleh anak domba. Nah, ada keadaan sunyi senyap di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Kalau kita biasa di sekolah dulu ya ada namanya hening cipta sebentar, tetapi bagaimana memberi kesempatan untuk berdoa, merenungkan semua. Nah, ini setelah meterai yang ketujuh dibuka, sunyi senyap di sorga. Sunyi senyap di sorga setengah jam lamanya, 30 menit ya kalau bersama-sama di situ, dan semua diam, tidak ada yang berkata-kata, semua sunyi senyap. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi ada 7 malaikat yang berdiri di hadapan Elohim. Kepada mereka diberikan 7 sangkakala, masing-masing 1 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain. Ini bukan termasuk di 7 malaikat yang tadi. Datang seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi kepada malaikat yang lain ini diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Nah, itu digabung bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta yang maha tinggi. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Elohim. Jadi ternyata doa itu berupa asap, nantinya kemenyan berbau harum ya, campuran berbagai ramuan-ramuan di situ, dan itu doa-doa, permintaan-permintaan, permohonan orang-orang kudus, ucapan syukur. Doa juga itu adalah ucapan syukur, bukan cuma minta-minta saat kita berdoa. Nah, ucapan syukur yang naik ke hadapan Elohim itu yang keluar dari tangan malaikat yang ada di hadapan Elohim. Nah, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, lalu mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Jadi saat malaikat yang mengambil pedupaan itu, dia isi api dari mezbah, di sini dilemparkan ke bumi. Dilemparkan api pedupaan itu dilempar ke bumi, dan meledaklah bunyi guruh. Ada guruh yang meledak disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, kita lanjut dulu ke 4 sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Nah, setelah malaikat yang memegang kemenyan itu dan sudah mengambil pedupaan diisi dengan api mezbah melemparkan ke bumi, ketujuh malaikat ini sekarang yang bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Ayat 7, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es. Akibat ya, jadi setelah malaikat meniupkan
malaikat pertama meniup sangkakala, itu ada akibat yang terjadi. Terjadi hujan es dan api bercampur darah. Nah, hujan es, hujan api bercampur darah itu semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Kalau kita ingat di awal pembacaan Wahyu pasal 7, di situ ada 4 malaikat yang berdiri di 4 penjuru bumi untuk menahan keempat angin bumi. Nah, waktu itu dikatakan bahwa ada satu malaikat lagi yang mengatakan jangan dulu dirusakkan bumi karena masih ada waktu untuk memberikan materai kepada 144.000 suku-suku keturunan Israel. Nah, di sana kita mengerti bukan hanya 144.000 itu, kita tidak berhenti di sana karena nantinya di Wahyu pasal 7 ayat 9 di situ ada sekumpulan orang yang sangat besar, yang banyak, yang tidak dapat dihitung jumlahnya itu, dari segala bangsa, dari suku dan kaum dan bahasa. Mereka juga berdiri di hadapan tahta Allah. Jadi itu orang-orang kudus yang sudah keluar dari kesusahan yang besar. Dijelaskan juga di Wahyu pasal 7, kita sudah baca semua. Nah, di sini ternyata setelah malaikat yang pertama meniup sangkakala, terjadi hujan es, ada api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Masih ada yang sisa ya, baru sepertiga yang terbakar, sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke laut. Nah, ini bagian dari setelah sangkakala kedua ditiup, ini dilihat oleh Rasul Yohanes, ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Nah, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Semua kapal binasa, sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, semuanya binasa. Ini malaikat kedua yang sudah meniup sangkakala. Tadi yang pertama hujan es bercampur hujan darah, dan juga bercampur darah, semuanya dilemparkan ke bumi. Nah, yang malaikat kedua dilemparkan ke dalam laut. Dan itu membuat sepertiga dari laut menjadi darah. Jadi ada bagian untuk di laut, ada bagian untuk di bumi, dan membuat sepertiga. Kita lihat semua angka sepertiga di sini. Sepertiga yang di bumi, sepertiga yang di laut, itu semuanya binasa, mati sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di langit, di bumi, dan ada di dalam laut. Nah, ayat 10, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Malaikat yang ketiga ini dengan sangkakala yang ketiga ditiup, itu sebuah bintang besar yang jatuh dari langit, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Air kalau pahit, pasti ini kalau dilihat orang bisa mati karena air yang pahit, biasanya itu ada racun di dalam. Nah, kemungkinan dengan semua orang, sepertiga dari semua air yang sudah menjadi absintus itu, orang-orang yang meminumnya menjadi mati karena airnya sudah menjadi pahit.
Akan ada masa seperti ini yang sudah diperlihatkan sebelumnya kepada Rasul Yohanes yang belum terjadi. Itu nanti yang akan terjadi, diberitahukan terlebih dahulu spesial kepada Rasul Yohanes yang kemudian dituliskan untuk kita baca hari ini, untuk kita dibukakan nantinya apa yang bisa terjadi supaya kita bersiap-siap, berjaga-jaga, memperbaharui hidup kita, memperbaiki apa yang masih perlu kita perbaiki hari ini. Firman Tuhan mengajari kita untuk memperbaiki, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita hidup dalam kebenaran. Nah, dengan kebenaran-kebenaran yang sudah diperlihatkan kepada Rasul Yohanes ini, kita bisa melihat bahwa hal-hal yang kelihatannya hari ini belum ada, itu akan terjadi nantinya dan pasti. Karena firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah itu pasti digenapi. Dan sudah diperlihatkan dan kita bisa melihat bagaimana yang akan terjadi nantinya. Baru sangkakala yang ketiga dibunyikan, ditiup, ini sudah banyak sekali kejadian yang ada. Nah, ayat ke-12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Malaikat keempat meniup sangkakala ini, terpukul sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Itu adalah yang menjadi alat penerang di bumi yang kita lihat ya. Jadi kalau sudah sepertiga di sini sudah terpukul dan menjadi gelap semuanya, jadi ada sepertiga dari siang hari yang tidak terang. Demikian juga malam hari. Kalau sekarang kita masih begitu gampangnya ya melihat setiap hari, apalagi kalau kita di Indonesia tidak pernah berubah, sama terus waktu terbitnya matahari dan terbenamnya. Nah, kalau di wilayah Eropa ada perbedaan-perbedaan saat musim panas atau musim dingin, itu ada karena perubahan jam, matahari lebih lambat terbit atau lebih lambat terbenam. Nah, di sini bagaimana kalau ada sepertiga dari siang hari tidak ada matahari lagi, dan tidak terang juga kalau malam hari, tidak ada bulan, tidak ada bintang-bintang yang memberi cahaya di sana, pasti gelap gulita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa merasakan matahari, kita bisa pakai untuk semua kebutuhan, untuk malam hari juga ada bulan dan bintang. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini, dibukakan bahwa nantinya di zaman akhir, saat waktunya ke-7 meterai dibuka, sangkakala, 7 sangkakala akan dibunyikan. Nah, peristiwa-peristiwa ini sudah diberitahukan terlebih dahulu. Kalau kita masih melanjutkan perjalanan dan masih diizinkan hidup dan tiba kejadian seperti ini, kita sudah diberitahukan lebih dahulu melalui penglihatan hambanya Rasul Yohanes. Ayat 13, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nazar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bumi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Lalu aku melihat, aku mendengar. Dia melihat burung, yang dilihat dengan mata itu seekor burung nazar. Tetapi enggak cuma melihat, karena telinganya juga mendengar. Telinganya mendengar, burung nazar yang dilihat itu ada di tengah langit. Nah, burung nazar ini berkata, ternyata burung bisa berkata nantinya. Burung nazar berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi ini semacam warning, dia perkatakan celaka, celakalah semua yang ada diam di atas bumi,
Kalau nantinya ketiga sangkakala lainnya akan dibunyikan, karena baru 4 sangkakala yang dibunyikan. Nanti selanjutnya kita akan baca besok di sangkakala yang kelima, di pasal 9 sangkakala kelima dan sangkakala yang keenam. Nah, suara dari burung Nasar ini yang berkata celaka, celaka, celakalah, ini untuk memberikan warning, memberikan perhatian, waspada, waspadalah. Nah, kalau hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kejadiannya belum ada tetapi pasti akan terjadi nantinya. Kita terus mau untuk mentaati perintah Tuhan, mentaati firman-Nya selagi kita masih ada kesempatan di bumi. Masih ada waktu yang diberikan kepada kita. Kesempatan juga untuk membaca kebenaran-kebenaran firman-Nya, di mana firman-firman-Nya itu digenapi. Semua yang nabi-nabi sudah sampaikan sebelumnya dari zaman perjanjian lama, semua digenapi, tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Nah, kalau yang dituliskan oleh Rasul Yohanes yang diperlihatkan, yang diperdengarkan kepadanya di Pulau Patmos sampai hari ini belum terjadi, jangan kita ikut-ikutan orang-orang yang bilang, ya sudah dari dulu, waktu saya masih kecil pun sudah dikasih tahu seperti itu. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, tapi belum juga datang. Kita tahu bahwa waktunya Tuhan, Dia yang tahu semua rahasia ada di dalam tangannya. Jangan kita melihat waktu yang diizinkan Tuhan untuk masih kita memperbaiki, mencuci, memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita, kita pakai untuk malah masuk di dalam cara berpikir orang-orang dunia yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita tertular dengan pikiran-pikiran yang salah. Mari kita terus melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Mohon terus Roh Kudus tuntun kita. Yang kita belum mengerti, kita baca, dan yang belum dibukakan, yang belum dimengerti, Roh Kudus yang akan membukakan satu persatu, sedikit demi sedikit. Tapi yang paling utama, yang kita sudah bisa mengerti hari ini, kita hidupi dan kita patuhi perintahnya. Supaya perintah Tuhan yang kita taati, kita percaya bahwa Dia sumber keselamatan, Dia sumber kehidupan. Apapun sekalipun semua terjadi seperti yang kita baca hari ini saat 4 sangkakala pertama sudah dibuka, sudah dibunyikan, tetapi sudah ada tanda, sudah ada meterai di atas semua dahi orang-orang yang takut akan Dia, yang percaya akan Dia. Itu tidak akan menimpa. Semuanya akan dijauhkan dari hal-hal yang terjadi di sini, sepertiga tempat di sana akan dijauhkan, dan pastinya pada akhirnya nanti ada hidup kekal di dalam kekekalan, berdiri di hadapan tahta yang maha kudus bersama dengan sekumpulan orang-orang percaya lainnya dari segala bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa. Kita juga bisa ada di sana bersama-sama memuji dan membesarkan namanya siang dan malam. Kita percaya bahwa dengan menerima Yesus Kristus Sang Juru Selamat, percaya kepada Dia, menghidupi perintah-perintahnya, siang dan malam melakukan kehendaknya. Setiap hari kita kerjakan, kita lakukan perintahnya, maka damai sejahteranya akan memenuhi hati dan pikiran kita. Saat membaca firman-firman di Wahyu seperti ini, Roh Kudus kiranya memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam hati kita. Yang kita tidak mengerti, kita nggak usah paksakan dulu untuk mengerti, tetapi kita nggak ketakutan juga, tetapi tetap dalam takut akan Tuhan, segala hikmat dan pengetahuan akan datang. Seperti di Amsal yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Biar pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan dari pembacaan firman, khususnya di kitab Wahyu ini, akan membukakan hal-hal yang kita belum mengerti sebelumnya sedikit demi sedikit, dan kita semakin hidup takut akan Tuhan, hidup menuruti perintahnya, dan enggak asal-asalan saja menghidupi hidup kita. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.